Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Andi Ahmad di acara podcast Sumber Kasihan Ramah Insya Allah Berkah. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dan juga teman saya sendiri, dan beliau juga aktif di Pondok Pesantren Sumber Kasihan sebagai kepala sekolah dan hari ini hadir menemani kita semua. Sebelum kita lanjut ke podcast, jangan lupa like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Samsul? Alhamdulillah sehat. Nah, di sini Pak Samsul kita ngobrol-ngobrol berkaitan dengan ya zaman sekarang. Iya. Zaman sekarang yang notabene-nya adalah zaman, ya kata orang, semuanya serba canggih. Apa-apa informasi ada, mau ngakses apapun ada. Nah, sekarang kita akan bicara soal tentang anak atau siswa nih. Nah, bagaimana sih tanggapan Pak Samsul? Langsung saja mungkin ya. Iya. Bagaimana tanggapannya Pak Samsul? Ada berita viral yang hari-hari ini berkaitan dengan guru menampar muridnya. Nah, bagaimana sih tanggapannya Pak Samsul terkait ini? Terima kasih atas support dan hal-hal yang positif di podcast ini. Siap. Sumber Kasihan. Ya. Mengenai yang sedang viral sekarang, terjadi di mana-mana sekarang, di sekolah-sekolah sebagian cuman itu ada yang viral sekarang mengenai anak yang ditampar guru. Iya, karena merokok. Iya, karena sebab merokok dan lainnya. Lah mengenai hal itu, ya sebenarnya dalam pendidikan, dalam undang-undang itu tidak boleh untuk berperilaku guru terhadap siswa maupun muridnya, itu tidak boleh. Apalagi sampai memukul. Itu memang tidak boleh. Dari undang-undang pun juga dijelaskan itu tidak boleh memukul terhadap siswa pun siswinya. Tuh. Namun kejadian itu mungkin karena apa ya? Mungkin karena sebab bukan karena mau memukul sebenarnya itu. Jadinya mendidik lah. Iya. Dengan niatnya itu mungkin dengan mendidik. Seperti itu. Kalau dulu Pak Samsul mondoknya di... Ya, alhamdulillah saya mondok di Taman Sari Pelengan Pamekasan. Taman Sari Pelengan. Dan berapa tahun Pak Samsul? Kalau santri, saya menjadi santri itu 3 tahun. Terus tugas dari pondok itu 3 tahun. Terus ngabdi lagi balik ke pondok selama 5 tahun. 5 tahun? Iya. Cukup lama. Nah, di sana pernah nggak sih ada kena hukuman dari guru atau? Nah, mengenai hukuman dari guru ataupun dari pengurus lah terhadap murid ataupun santri itu ya ada, tapi tidak separah yang kemarin yang terjadi ini. Tidak. Karena kalau di pondok kami itu ada istilah apa ya? Kalau anak dikena hukum sanksi, itu sanksinya berdiri. Gitu. Berdiri ngaji gitu. Ngaji itu membersihkan lingkungan sekolah. Gitu. Kalau sampai memukul itu tidak. Tuh. Nah, kalau di pondok sendiri selama mondok sampean sebagai siswa ya, sebagai santri atau sebagai beasiswa pernah dipukul atau tidak? Pernah. Apa pernah atau tidak? Kalau dipukul itu tidak pernah. Kalau disanksi berdiri karena ya namanya anak-anak pastilah nakal lah. Nah, kalau dilihat dari kacamata sebagai guru bagaimana tanggapannya? Bagaimana tanggapannya kalau misalnya anak dipukul? Lah, kalau menurut saya pribadi itu tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Apalagi di dalam undang-undang tidak diperbolehkan juga kan.
Kalau niatnya mendidik bagaimana? Kalau dengan niat mendidik kan dengan cara-cara yang lain juga Iya. ada. Apalagi caranya banyak cara sekarang. Bahkan dari pendidikan-pendidikan itu banyak yang mengadakan seminar ataupun pelatihan-pelatihan mengenai berkaitan dengan bullying maupun Iya. itu. Tapi menurut saya nggak bullying sih Nah, menampar, karena pada dasarnya anak ini, ya peraturan itu kan mengakar di sekolah. iya, Jadi kalau misalnya kita menempati suatu tempat, otomatis kan mengikuti aturan. aturan, Nah, ya benar. menurut saya itu. Tapi lambat laun mungkin ada yang pro kontra. Tapi saya tidak mau menyalahkan guru ataupun muridnya. Kalau maksud saya, karena Iya, iya. pertama itu salah semua. Salah semua, Salah semua. pasti. Yang mukul salah, yang Ya anaknya juga, yang juga salah. Nah, yang nggak salah itu yang nggak ngajar. yang nggak ngajar. Apalagi yang nggak mendidik. Yang nggak. Itu Nah, yang salah. nah iya makanya terkait dengan pemukulan itu tadi, kalau secara kasat mata, kalau saya sendiri Iya, sebagai pesantren itu sangat amat, kalau pukulan itu bukan pukulan sih, tapi lebih ngarah ke sanksi. sanksi. Itu bahkan istimewa kalau dipukul guru. Kalau saya di pesantren, di kalau dipukul, alhamdulillah, itu artinya tanda saya. Iya. Nah, di sini Pak Samsul, karena memang hari ini berkaitan dengan zaman now ya, Iya. dan Gen Alpha ini adalah era di mana mempunyai akses yang sangat banyak, entah itu informasi ataupun apa ya, eranya informasi lah. Nah, Gen Alpha ini salah satu halnya yang bisa membuat kecanduan game atau kecanduan sosial media. Nah, apa tanggapan Pak Samsul, atau bagaimana sih agar tidak kecanduan game ataupun Iya. sosial media pada seperti ini, agar lebih fokus belajar Agar gitu? fokus belajar ya. Ya. Ya, kalau menurut saya pribadi itu, apalagi saya sebagai kepala sekolah di Sumber Kasihan di SMP Membaur Rahmah, solusi yang pertama itu kita harus memondokkan anaknya. Itu yang pertama. Karena kalau dipondokkan, justru anak itu lebih aman, lebih enak di pesantren, belajarnya fokus juga kan. Iya. Nah, Karena sudah terjadwal. terjamin oleh pesantren juga kan, pendidikannya juga enak. Kalau di pesantren, kalau mondok itu fokus, anak itu belajarnya fokus juga. Setelah apalagi terkait yang sekarang gamer, semuanya gamer ini bahaya terhadap anak-anak sekitar kita. Kenapa? Karena tidak lepas dari hal itu. Kalau udah di rumah pasti anak itu seperti ini ya. Semua banyak, mayoritas sekarang kayak ini. Kalau pulang push rank Pastilah, gitu. Push rank. pastilah langsung, langsung main HP. Nah, bahkan makanya dari sekolah-sekolah itu banyak yang memberi undang-undang tidak boleh membawa HP, apalagi di pesantren. Justru di lembaga kita kan tidak diperbolehkan membawa HP dari semua jenjangnya. Gitu. Karena takutnya ketika ada di sekolah cuman main gamer itu gitu. Nah, menurut Pak Samsul, ini kecanduan game ataupun sosial media ini ada nggak solusi selain dimondokkan? Dimondokkan. Iya. Untuk solusi saat anak ada di rumah. Iya, ada di rumah itu pengawasan dari orang tua. Itu yang pertama. Kalau di sekolah, di lembaga pastinya kan sudah sekolah. Nah, kalau ada di rumah, karena apalagi di dalam pendidikan kita harus berjalan tiga roda ini. Apa aja? Anak, orang tua, guru. Kalau roda tiga ini berjalan, maka anak itu akan terkontrol enak, apalagi di dalam pendidikan. Nah, gamenya juga itu orang tua. Kalau ada di rumah kan nggak mungkin guru
guru cuman hanya memfasilitasi ketika ada di sekolah, memberi Tapi masukan. ini juga punya gitu. kontrol, orang Iya. tua juga punya kontrol Harus terhadap anak. saat ada di rumah harus memang orang tua. Ada sih batasan untuk orang yang megang HP, karena saya rasa banyak dari anak-anak sudah pegang HP hari ini ya, karena memang zamannya HP ya, Zamannya HP. sosial media ataupun gadget lah. Nah, ada batasan umur nggak sih Pak Samsul untuk agar tidak kecanduan atau? Sebenarnya kan kalau dulu saya itu pegang HP itu setelah mondok. Setelah mondok, Iya. berarti Setelah SMA. Soalnya dari dulu kan nggak pernah ada HP, apalagi yang namanya Android ini Iya, kan Android. itu sulit dulu. Nah, tuh nggak pernah tahu saya, nggak pernah pegang HP, apalagi soalnya saya di waktu sebelum mondok nggak pernah nggak ada HP, iya, karena di Nah. mondok nggak pernah yang pegang HP kan. nggak pegang HP. Nah terus saat SD langsung sekolah, SMP itu nggak pegang HP juga. Sampai- Langsung mondok. Jadi ketinggalan kalau masalah HP. Jadi kalau dulu itu enak, nggak pernah ada yang pegang HP. Nggak Itu terdistraksi ya. Iya. Karena hari Nah, ini untuk membatasi hal itu yang masa-masa sekarang, tetap orang tua membatasi terhadap anaknya. agar Nah, tidak ada sebagian yang membatasi anaknya sampai jam berapa itu HP-nya harus dikumpulkan gitu. Karena harus kreatif juga sebagai orang tua saat ada di rumah juga gitu. Iya. Sehingga anak itu tidak selalu pegang HP, juga fokusnya belajar juga gitu. ya, karena memang ya gitu hari ini 8 ya rata-rata orang megang HP 8 Nah, pastinya banyak. yang kecil, yang besar. Meskipun sudah besar mungkin Jam berapa itu HP-nya harus dikumpulkan gitu. Karena harus kreatif juga sebagai orang tua saat ada di rumah juga gitu. Iya. Sehingga anak itu tidak selalu pegang HP, juga fokusnya belajar juga gitu. ya, karena memang ya gitu hari ini 8 ya rata-rata orang megang HP 8 Nah, pastinya banyak. yang kecil, yang besar. Meskipun sudah besar mungkin. Nah, ini juga saya juga mau apa sih tanggapan Pak Samsul terkait dengan konten-konten yang tidak mendidik di sekarang. Di sekarang ya. Nah, makanya relate dengan apa yang kita bahas bahwa kecanduan itu ketika kita mengkonsumsi hal yang tidak pantas, misal apapun itu terkait. Nah, di sini ada nggak tips atau cara agar kita itu terbebas dari hal itu terkait Yang pertama, tontonan yang tidak pantas? Itu yang pertama, kalau itu kan bagi anak yang pegang Ya, HP. Kalau di pesantren kan tentunya tidak. Ya. Tidak. Nah, pertama itu tetap kita orang tua. Terus yang kedua, orang tua itu harus membatasi terhadap tetap anak tersebut. Lah, terus jika kadang kan anak itu nakal ya. Ya, biasa yang namanya anak itu kan nakal. Pastilah untuk membatasi hal itu memang sulit di zaman sekarang, itu memang sulit untuk batasi. Tapi kita bisa untuk membatasi terhadap anak yang kecanduan memegang HP, itu bisa kita. Apalagi kita sebagai orang tua atau orang yang berpendidikan juga. Caranya yang pertama itu kalau masih kecil jangan difasilitasi HP. Itu. Karena ada tetangga-tetangga juga ada, pemilih juga ada yang anaknya tidak boleh pegang HP. Itu ada. Tapi yang sekarang enak. Kenapa enak? Anaknya itu tidak pegang HP terus. Ya, karena dibatasi oleh orang tuanya. Tuh. Berarti tetap ya pesan apa ya? Guru, siswa dan juga orang tua sangat berperan. Harus saling berperan untuk ya pendidikan anak. Pendidikan juga. Anak. Satu lagi
Pak Samsul berkaitan dengan stigma di pesantren itu, pesantren adalah penjara. Nah, banyak kan, sampean juga Iya. pernah. Iya, mesti tahu. Bagaimana sih perspektif pesantren menanggapi hal itu? Mengenai pesantren adalah penjara. Iya. Sebenarnya itu bagi orang yang malas mondok. Hmm. Orang yang malas mungkin karena di pesantren tidak boleh pegang ini, tidak boleh ke sana, itu terbatas. Iya. Nah, memang pesantren sudah dibatasi kan begitu. Nah, Bahkan jarak pun juga dibatasi. Iya, jarak pun semua digitalisasi juga terbatas juga kan begitu. Lah mengenai pesantren itu merupakan penjara itu salah. Bahkan itu pesantren yang sekarang menjadi benteng untuk pergaulan seorang anak. Tuh. Mengenai stigma itu sebenarnya bagi orang yang tidak tahu keadaan pondok seperti itu. Kalau yang sudah tahu pondok, enak ada di pondok. Karena apa? Kenapa saya bilang enak? Kita fokus kita belajar. Karena Sudah terjadwal. Lah dari pagi sampai malam juga semua sudah terjadwal. Enak dikirim. Enak. Kenapa saya bilang enak? Tinggal belajar. Kita cuma membentuk apa ya? Skill kemampuan kita ada di pesantren gitu. Benar-benar. Nah, di sini Pak Samsul sampai kan juga jadi kepala sekolah nih. Bagaimana sih perkembangan SMP hari ini dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun. SMP mampu orang. Ya, terima kasih sama Bapak Andi ya. Iya, lama tidak jumpa kan. Benar. Nah, di sini sudah berapa tahun. Kebetulan ini kan kepala sekolah, jadi saya nanya, bagaimana sih perkembangan SMP di SMP Mampu Orang? Alhamdulillah, saya menjabat kepala sekolah 2002 awal 2024 kemarin. Cuma 1 tahun. Masih 1 tahun. Iya. Jadi dalam perjalanan saya dalam 1 tahun itu, alhamdulillah semua pendidikan dengan visi misi yang di bawah naungan pesantren juga saya laksanakan. Lah alhamdulillah juga siswa pun maupun siswi ya alhamdulillah di sini fasilitas pun juga lengkap. Lah mulai dari lab juga ada, dan mengenai apa ya, apalagi sekarang dari yayasan itu ada unggulan. Yang ada mana program unggulan ini itu pertama itu menguasai bahasa Inggris. Itu benar. Dulu memang nggak ada. Iya. Ya, program unggulan ini nggak ada, cuman ya ada mapelnya juga, cuman bukan program unggulan. Dan sekarang karena dari yayasan ini kita rembu-rembu, bagaimana kalau sekolah mengadakan program unggulan? Saya setuju karena hal itu sangat dibutuhkan juga, apalagi zaman sekarang. Ya. Benar-benar. Saya dulu tidak terasa ya, karena dulu belajar bahasa Inggris itu bukan di kampus ataupun di sekolah umum, tapi di pesantren. Dulu tutornya itu dari Sidogiri kalau tidak salah. Itu sama dengan Raden Usul. Itu pertama kali ngadain di sini. Dan ada cerita lucu waktu itu. Kan kuliah gurunya dari Sidogiri. Jadi masuk di SMP dulu. SMP pas di dalam tuh kan gak ada gurunya. Jadi siswa yang ke depan dan ada bacaan W itu dibacakan new kan biasanya kalau itu dibaca new. Itu saking nggak bisanya bahasa Inggris, makanya ketika udah menguasai bahasa Inggris otomatis literasi kita bertambah. Iya. Makanya orang Cina itu soal bahasa asing itu sangat menguasai. Sangat. Ya.
Nah, ini bagus lah, SMP sudah mulai ada unggulan. Sebenarnya bukan dari sekarang, setiap tahun tuh ada Iya, bahasa Inggris, cuman terbatas kotanya. Karena terbatas. di samping apa ya, di samping anak-anak itu istirahat kalau bulan Ramadan ya, Pesrom ya. ya pesrom. Jadi itu sebagai program juga di setiap tahun. Setiap tahun. Nah, sekarang dijadikan Program unggulan, unggulan. ya lebih bagus lagi. Di SMP itu ada 2. Sebenarnya program unggulan itu ada murid harus menguasai yang namanya digitalisasi sekarang. Literasi digital. Harus mengikuti zaman juga kan. Iya. Jadi ya murid alhamdulillah juga sekarang karena ada program unggulan bahasa Inggris dengan komputer juga. Komputer. Juga harus kalau di SMP harus menguasai 2 itu. Tapi dari dulu kalau misalnya pondok itu sudah ada markas Pak Samsul. Iya. Dari dulu, cuman ketika kita apa ya, kalau di itu kan ada kamar-kamar. Iya, ada kamar. Ada kamar, jadi setiap kamar itu ada markas khusus untuk bahasa Inggris, bahasa Arab gitu. Atau bahasa asing yang lainnya. Makanya di pondok itu ketika satu markas itu biasanya berbahasa asing atau bahasa yang dimengerti. Contoh misalnya bahasa Inggris gitu. Bahasa Inggris. Satu daerah. Satu daerah. Atau satu markas lah. Iya, satu markas. Makanya ya ini apa ya, lebih bagus lagi karena di samping yayasan mensupport, di pondok mensupport, pas kemudian SMP juga sebagai wadah juga. Mensupport ini luar biasa bagus. Nah, sekarang selain aktif mengajar, yang dilakuin apa? Ya, menjadi selain aktif di SMP juga ngajar sorenya. Madrasah juga. Di pondok juga saya masih ngajar. Di pondok di Taman Sari juga masih ngajar. Di sana setiap hari berapa kali? 2 hari. Dalam 1 minggu itu 2 hari. Punya jadwal. Bolak-balik. Iya, ke sana. Dan juga di sini di pondok di Sumberkasihan juga punya bagian juga. Ya, juga punya jadwal di setiap hari Kamis. Nah, pesan-pesan nih buat teman-teman yang sudah entah itu alumni yang dari SMP ataupun misalnya ada yang mau disampaikan ke teman-teman penonton nih, apa? Iya. Berkaitan dengan pendidikan. Berkaitan pendidikan. Mari semua teman-teman lingkungan Pondok Pesantren Sumberkasihan dan terutama anak-anak kita mulai dari jenjang PAUD sampai SMA ini. Nah, mari kita tetap semangat meraih prestasi, tetap kita belajar, fokus pada pendidikan karena itu yang diperlukan di masa depan. Itu tetap kita semangat belajar, pelajaran maupun formal maupun non formal kita tetap belajar. Jangan sampai kita ketinggalan dalam hal-hal pembelajaran. Apalagi yang sekarang sudah serba digitalisasi. Kita harus tetap mengikuti, tapi jangan mengikuti hal negatifnya. Yang positif-positif saja kita pelajari. Itu aja mungkin teman-teman podcast kali ini, semoga bermanfaat. Ada pepatah bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu aja mungkin dari saya. Tetap berproses di pendidikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya, dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.